Dan Siang, Pak. Dan semoga Anda tetap selalu dalam keadaan sehat hari ini dan masih terus semangat mengikuti perkuliahan biometri. Sebelum kita masuk dalam topik utama hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk almarhum Pak Edi. Semoga perkuliahan kita hari ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi pahala yang terus mengalir bagi almarhum. Dan juga tak lupa kita berdoa pada rekan-rekan kita yang beberapa juga sudah ada yang izin ke saya kurang fit hari ini. Kita doakan juga segera untuk lekas sembuh. Ya, silakan berdoa dimulai. Oke. Silakan yang masih belum on cam untuk on cam. Dan terkait tugas kemarin, kita coba share screen lagi ya tugasnya ya. Nah, kalau tidak salah ini juga muncul pertanyaan dari siapa ya, Zafira kalau tidak salah. Iya, Menanyakan Pak, saya, kalau, Pak. ya betul ya, menanyakan kalau strip-strip seperti ini pada akhirnya harus diperlakukan bagaimana. Nah, pertanyaan saya sekarang, silahkan direspon ya. Silahkan on mic langsung, bagi Anda yang ingin menjawab. Yang strip ini pengulangannya, misalkan yang B nih, yang normal. Apakah pengulangan di sini ada 5, atau Anda tetap tulis pengulangannya adalah 7 untuk NB? Kalau saya isinya 7, Pak. 7. Ada yang menulis 5? Saya 5, Pak. Oke, memang sudah saya cek beberapa ada yang menulis 5, betul, ada yang masih tetap 7. Ini pun sama, ada yang menulis 6 pengulangannya, ada juga yang tetap menulis 7. Oke, nanti kita bahas itu. Bagi Anda yang menulis 7, apa yang ditulis di sini? Apakah strip atau jadi angka? Nah, pas pengerjaan waktu pakai yang Excel itu, Pak, awalnya kan sama ngitungnya itu, yang perlakuan kedua itu 5. Cuma pas RAL-nya teh hasilnya min, Pak. Jadi saya coba masukin 0 jadinya teh. Jadi itu hasil try and error gitu ya? Tidak berdasarkan asumsi sama sekali? Hasilnya min, jadi dicoba yang strip itu isinya 00 gitu. Oke, ya, jadi hasil try and error kan ya? Oke, beberapa juga ada yang saya lihat masih melanjutkan dengan strip karena Anda menganggap ini pengulangannya 5, kemudian 6, ini 7, dan seterusnya. Logikanya gini aja deh. Sebetulnya strip ini apa sih? Interpretasi Anda tentang adanya data strip seperti ini itu maksudnya apa ya? Apa yang bisa Anda interpretasikan dari data sebaran seperti ini? Ketika Anda turun ke lapangan, tiba-tiba dapat strip. Maksudnya apa ya? Mungkin tidak ada respon terhadap ransum mungkin, Pak. Artinya tidak ada respon, berarti ada data nggak di situ? Responnya seharusnya apa ya? Kalau ini lagi ngomongin sapi, respon seperti apa ketika dia diberikan ransum makanan? Apa variabel? Oh, sorry, bisa diulang? Aduh, feedback nih Fauzia, ada noise. Perkembangan, Bapak. Perkembangan atau berat badan ya, pertambahan berat badan. Berarti ini ada datanya kan sebetulnya. Visualnya tadi bilang nggak ada respon, artinya pertambahannya berapa? Masih bingung juga? 0, Pak. 0. Iya, 0. Jadi dari awal dia diberi ransum, kemudian diukur setelah diberi ransum yang normal, tidak ada pertambahan, akhirnya 0. Jadi bukan tidak ada data sebetulnya di sini. Ini adalah pengecohan sebetulnya, karena memang pada saat praktik Anda ke lapangan tidak menutup kemungkinan tidak semua data yang Anda harapkan akan terkumpul sesuai yang Anda inginkan. Bisa saja malah berat badannya menjadi berkurang. Bisa aja seperti kayak gitu. Jadi minus. Tadinya 90 dengan satuan massa tentunya entah gram, entah kilogram, entah ton. Misalkan 100 berat
awalnya. Tiba-tiba ketika dikasih perlakuan B malah jadi 95, berarti kan minus di situ. Atau bahkan tidak berkembang sama sekali, tidak bertambah atau 0. Berarti ada nggak pengulangan di sini? Ada. Karena datanya ada. Cuma tidak ada pertambahan gitu. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi pengulangannya semua tetap 7. Jadi NT-nya berapa? 21. 21. Kalau Anda menganggap yang A ulangannya 7, yang B ulangannya 5, yang C ulangannya 6, berarti ngaco penelitiannya. Kenapa ulangannya dibuat berbeda-beda? Hal itu nanti akan membuat galat errornya gede banget kalau seperti itu. Yang satu dibikin 7 kali, yang satu dibikin 5 kali, yang satu dibikin 6 kali. Kenapa nggak semua 7 kali? Nah, itu kan nggak sesuai dengan prinsip kita di pendahuluan 1 pada pertemuan 1. Oke, gitu ya. Jadi itu pengulangannya 7. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan belum? Datanya setelah diuji normalitas hasilnya apa? Normal, Bapak. Semua datanya berdistribusi normal. Semua data berdistribusi normal. Oke, berdasarkan hitungan datanya ternyata normal semua. Maka apa yang harus dilakukan selanjutnya? Uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian. Hasilnya apa? Hasilnya tidak homogen varian. Tidak homogen. Yang mana data yang tidak homogen? Semuanya tidak homogen atau A saja yang tidak homogen atau perlakuan B yang tidak homogen? Halo. Yang lain sama datanya normal ketika diuji normalitas? Wah, kenapa mentok di sini? Balik lagi dong ke statistiknya. Udah diuji normalitas belum? Hasilnya apa? Banyak banget yang Kaizen. Saya bingung nih memilih siapa. Gimana? Datanya normal nggak? Nggak diuji ya? Nggak diuji normalitas ya? Normal, Bapak. Datanya normal. Normal. Yang lain sama? Kalau saya karena dari awalnya salah mungkin Bapak yang ulangannya jadi ada yang tidak normal. Oke, jadi Teza ada ulangan 7, 5, dan 6 ya? Ya itu udah pasti nggak akan normal, betul. Yang lain sama normal? Oke, saya anggap semuanya mengangguk di kamera ini ya, karena nggak ada yang menjawab. Hasil uji homogenitas, hasilnya apa? Tidak homogen, sampai bilang. Yang tidak homogen yang mana? Semuanya? Iya, Bapak. Semuanya nggak homogen. Gimana, Samra? Sorry. Iya, karena melakukan perhitungannya dengan Excel, jadi semua datanya, Bapak. Semua data nggak homogen. Kalau semua data nggak homogen, apa yang harus dilakukan? Lanjut ke uji ANOVA? Yang non parametrik, Pak. Yang non parametrik. Kalau ANOVA parametrik atau non parametrik? Itu parametrik, Pak. Parametrik. Betul. Yang namanya ANOVA parametrik. Dia harus dilakukan ketika datanya normal dan juga datanya homogen. Karena ada salah satu yang tidak homogen, atau semuanya tidak homogen, atau ada salah satu data yang tidak normal, atau semuanya tidak normal, di antara dua itu, atau terpenuhi dua-duanya, tidak normal dan tidak homogen, maka lanjut kepada uji non parametrik. Ya, tapi karena kita latihan, kita asumsikan saja datanya normal dan homogen. Ya, nanti juga pada latihan-latihan selanjutnya atau pada ujian akhir biasanya atau ujian tengah, soalnya nanti bisa ada keterangan bahwa data di atas sudah diasumsikan normal dan homogen misalnya. Jadi Anda nggak perlu lagi uji normalitas atau uji homogen. Tapi ketika latihan ya kita belajar itu. Ya, karena pada praktiknya Anda harus membuktikan nanti kalau penelitian murni di skripsi, mau nggak mau Anda harus hitung normalitas dan homogenitas.
Oke, sekarang kita asumsikan. Kita asumsikan data tadi normal dan homogen, meskipun faktanya tidak homogen ya. Karena ada beberapa data yang nol di situ. Secara tidak langsung pasti akan berpotensi untuk tidak homogen. Kita asumsikan homogen dan normal. F hitungnya berapa? Halo, apakah fitur unmute-nya tiba-tiba hilang di Zoom Anda? F hitungnya berapa? Saya nggak bisa baca gerak bibir. Ih, kok diem sih? Kenapa nih? Apa yang bingung? 1,67 Bapak. 1,67 sebentar, saya cek dulu ya. Oke, 1,67. F tabelnya untuk 0,05 berapa? (0,05) itu yang ada di kiri. Berapa? 3,55. 3,55. F tabel 0,01-nya berapa? 6,01. 6,01. Kesimpulannya F hitung lebih besar atau lebih kecil dari F tabel? F hitung lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dari mana? 0,05 atau 0,01? 0,05. Artinya Terima H0. terima H0. Berarti bunyi hipotesis yang diterima apa? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga macam ransum makanan terhadap Iya, anak. mudah. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga ransum makanan terhadap perkembangan dari sapi gitu deh ya, dan lain sebagainya. Gitu kesimpulannya. Kalau kakaknya dihitung nggak berapa kakaknya? Padahal tinggal dibaca nih hasilnya. Yang lain kenapa pada bengong? Kan udah ngerjain. 44,54%, Pak. 44,54%. 54%. Oke, beda sedikit kalau saya 45%. Nggak apa-apa. 45% itu kakaknya. Nah, nanti tinggal disimpulkan apakah kakaknya besar, kecil, sedang, dan seterusnya. Tapi harus uji lanjut nggak? Oke, nanti itu akan dibahas. Oke, itu nanti akan dibahas pada pertemuan hari ini. Oke, terima kasih ya yang sudah merespon. Yang jelas itu adalah latihannya untuk RAL, dan hari ini kita masuk kepada topik RAK. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik RAK, ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugas kemarin? Apa nih? Artinya diam ini idem dengan perwakilan tadi yang merespon atau masih bingung dengan tugas RAL? Silakan disampaikan kalau masih bingung sebelum kita masuk. Bisa dipahami yang tugas? Apa tuh? Saya nggak kedengeran sama sekali. Bisa, Bapak. Bisa. Oke. Thank you. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik yang selanjutnya, yaitu tentang RAK atau rancangan acak kelompok. Silakan dipersiapkan kembali alat hitungnya, kalkulator saintifiknya, atau silakan yang pakai Excel boleh. Tapi yang bagi pengguna di luar kalkulator, sekali lagi mencoba move on kepada kalkulator agar kita terbiasa menggunakan alat konvensional. Tapi bagi yang mau Excel, silakan boleh. Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini. Topiknya adalah RAK. Saya belum share materinya di Trello agar kita bisa hitung bersama dan memastikan hitungan di dalam PowerPoint ini juga tidak ada yang keliru. Silakan Anda cross-check nanti.
Dan silakan coba pahami tentang hakikat rencangan acak kelompok ya. Saya harapkan bisa memahami perbedaan dari RAL yang sudah kita pelajari sebelumnya dan RAK. Dan tentu silakan ada interupsi kapanpun yang Anda mau. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan potong saya saja di tengah-tengah, boleh. Dan aktifkan mikrofonnya ketika saya memberikan pertanyaan ya. Oke, kita mulai. Jadi ada satu kondisi di mana ketika kita turun ke lapangan yang sesungguhnya, sangat sulit untuk bisa mendapatkan kondisi unit percobaan atau sampel yang benar-benar homogen atau relatif homogen. Kalau kita turun ke lapang, ya. Dalam RAL kemarin kita contohkan kan masih di lab ya, masih di rumah kaca, di mana semaian cabenya itu masih ada di rumah kaca. Dan itu masih terkontrol untuk bisa relatif homogen. Tapi ketika kita turun benar-benar keluar lapangan, keluar ruangan, itu agak sulit untuk menemukan suatu kondisi yang benar-benar homogen atau relatif homogen. Sehingga jika percobaan dilakukan dengan RAL, dapat dipastikan Anda akan dapat skor galat atau nilai galatnya besar sekali. Sedangkan kita mengharapkan nilai galat itu kecil. Mengapa kecil? Karena galat sebagai pembagi. Ya, nanti akan menentukan FIT-nya seperti apa. Nah, berarti nggak bisa pakai RAL nih kalau kondisinya tidak mungkin homogen atau tidak relatif homogen sama sekali. Berarti ini akan berarti pada pengaruh perlakuan yang akan sulit untuk signifikan. Jadi hipotesisnya nanti untuk HA akan sulit diterima karena kesalahan memilih rancangan percobaan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan skor galat yang lebih kecil, maka perlu dilakukan upaya pengendalian homogenitas pada lokal-lokal tertentu atau istilahnya lokal kontrol. Jadi nanti kita akan mencoba mengelompokkan unit percobaan yang tadinya tidak homogen untuk masuk ke dalam beberapa kelompok-kelompok yang homogen. Mungkin di sini masih belum terbayang ya, definisinya seperti apa. Suara saya masih terdengar nggak nih? Ada keterangan nggak stabil suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar bagus. Oke. Pada RAK, lokal kontrol merupakan pengelompokan perlakuan secara lengkap pada kelompok-kelompok atau blok-blok atau lokal-lokal. Jadi nanti saya akan mengeluarkan 3 istilah yang artinya sama aja. Ada kelompok, kelompok sama dengan blok, sama juga blok sama dengan lokal. Jadi sama aja. Itu hanya perbedaan istilah. Jadi kelompok, blok, lokal itu sama aja. Jadi nanti perlakuan itu akan dikelompokkan pada kelompoknya sendiri-sendiri. Masih belum terbayang, nanti akan terbayang. Jadi pada RAK, perlakuan percobaan akan ditempatkan secara random, jadi masih ada randomisasi, masih ada pengacakan, tapi pengacakannya tidak sebebas RAL. Kalau RAL kan pengacakannya bebas tuh, dia mau diletakkan dimanapun, pengacakannya berapa kali, kayak hasil pengacakannya seperti apa, kayak bebas di dalam RAL. Tapi dalam RAK, pengacakannya hanya dilakukan pada tiap-tiap kelompok atau tiap-tiap blok atau tiap-tiap lokal. Gitu ya. Ada syarat dalam perandomannya. Sampai sini masih bisa diikuti? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa, Dengan Pak. metode penempatan perlakuan semacam yang tadi, variasi antar strata bisa dipisahkan menjadi variasi antar strata dalam perlakuan. Jadi meskipun dalam unit percobaan kita menemukan banyak variasi karena tidak homogen ya, ketika kita turun ke lapangan, kita pasti akan menemukan suatu kondisi unit sampel yang tidak homogen, maka bisa dipisahkan variasinya berdasarkan strata dalam perlakuan. Masih belum terbayang, nanti akan kita simulasikan. Nah, oleh karena itu, RAK ini cocok digunakan untuk mengontrol variasi bahan atau areal percobaan ke satu arah. Satu arah ini hanya satu kelompok. Maksudnya satu arah adalah ke satu kelompok. Ini masih definisi ya, mungkin masih agak membingungkan. Tapi Anda boleh langsung tanya kalau mau ditanyakan. RAK ini sangat cocok diterapkan dalam percobaan lapangan, artinya di luar ruangan, di luar rumah kaca atau di luar lab, yang masih sederhana untuk dilakukan. Jadi RAK ini masih terbilang cukup sederhana, dan biasanya tidak dilakukan di dalam ruangan kaca atau di dalam lab. Gitu ya. Tapi biasanya di luar ruangan. Nah, kita sekarang langsung lihat ke contoh kasusnya. Oke, ini contoh kasusnya. Ada sebuah percobaan pemberian pupuk
terutama untuk membandingkan 4 jenis pupuk. Pupuk A, pupuk B, pupuk C, dan pupuk D terhadap produksi padi. Kita flashback lagi deh. Unit sampelnya apa ya? Padi bukan Pak. Padi. Satuan percobaannya apa? Padi. Padi, sama aja ya. Good. Perlakuan? Pemberian pupuk, Pak. Pemberian pupuk. Variabel terikatnya? Variabel terikatnya? Produksi padi, Pak. Produksi padi, betul. Variabel bebasnya? Jenis pupuk. Jenis pupuk atau pemberian pupuk. Perlakuannya tunggal atau kombinasi ya? Tunggal. Tunggal dengan alasan? Hanya pemberian pupuk saja. Hanya pemberian pupuk. Terus pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D itu apa? Nilai Level perlakuannya. Nilai level perlakuan atau nilai faktor perlakuan. Good. T-nya sama dengan, ada berapa T-nya? 4. Ada 4 gitu ya. Betul, ada 4. Saya tulis dulu deh, biar lupa. Ada 4. Aduh, kecil banget. Gimana sih cara ngejadiin di sini? 4, gitu aja lah. Kayaknya ada 4. Nah, si padinya kondisinya ada di luar sekarang. Ada di luar ruangan atau ada di lapangan secara langsung, dalam hal ini ada di sawah. Anda lihat kalau padi tentu banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan masing-masing petak padi itu tidak akan homogen kan? Baik itu si kemiringannya, baik itu unsur hara kandungan di dalam tanahnya, atau tinggi padinya, dan seterusnya, itu tidak mungkin homogen atau tidak mungkin relatif homogen. Katakanlah Anda sebagai seorang peneliti, survei dulu ke lapangan, survei dulu ke sawahnya untuk mengecek tentang homogen nggak sih padi yang nanti akan saya lihat produktivitasnya ketika Anda turun. Ternyata Anda menemukan bahwa kenapa gini sebentar. Anda menemukan bahwa ternyata ada perbedaan tingkat kesuburan tanah. Anda menemukan ada perbedaan tingkat kesuburan tanah di mana petak ini kesuburannya sekian, petak ini tidak punya kandungan unsur hara ini, petak ini tidak punya tingkat kesuburan segini, atau tingkat kesuburannya sekian, sekian, sekian. Anda menemukan ada 5 perbedaan tingkat kesuburan tanah. Paham sampai sini? Artinya ada 5 kelompok. Paham nggak sekarang kenapa tiba-tiba ada 5 kelompok? Baru aja saya cerita. Karena sebagai peneliti, saya sudah survei ke sawah, mengecek tentang kehomogenan dari padi yang akan saya lihat produktivitasnya. Ternyata tingkat kesuburan tanahnya beda-beda. Di petak ini tingkat kesuburannya A, di petak ini tingkat kesuburannya B, di petak ini tingkat kesuburannya C, dan akhirnya saya menemukan ada 5 perbedaan tingkat kesuburan tanah. Sehingga saya kelompokkan menjadi 5 kelompok padi. Paham? Oke, gitu ya. Jadi 5 kelompok ini bukan berdasarkan saya nebak atau saya langsung udah deh 5 kelompok aja, enggak, tapi saya survei dulu ke lapangan. Dan saya menemukan ada 5 perbedaan tingkat kesuburan tanah. Artinya saya kelompokkan bahwa padi saya punya 5 kelompok berdasarkan perbedaan kesuburan tanah. Dan kelompok ini simbolnya adalah K. Jadi K-nya sebenarnya berapa? 5. Sebenarnya 5, betul. Sebenarnya 5 ya. Good. Pokoknya kalau Anda langsung nggak nyambung, nggak connect, langsung interupsi aja, nanti saya coba ulang lagi. Nah, akhirnya saya membuat 5 kelompok berdasarkan hasil survei saya, karena ada 5 perbedaan tingkat kesuburan tanah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa masih ada 5 di bawah? Sebentar. Ada 5 kelompok. Ini namanya kolom, ya. Ini namanya kolom, ini namanya kolom. Simbolnya adalah K. Ingat tuh. K-nya tadi sudah 5.
T-nya tadi berapa? 4. 4. Berarti kita butuh berapa plot percobaan? 20. 20, betul. Nggak usah saya tulis ya, 20. Betul, ada 20 plot percobaan. Berarti harus ada berapa satuan percobaan? 20. 20, udah gak usah bingung. Gak usah bingung, ada 20 ya. Oke, nah kita udah tahu, kita butuh 20 plot percobaan atau ada 20 satuan percobaan. Bagaimana cara meletakkannya nanti di dalam plot? Ingat-ingat di RAL itu peletakan plotnya bebas, ya terserah Anda mau meletakkan bagaimanapun itu. Tapi di dalam RAK ada batasannya, ada aturannya. Yang pertama adalah tempatkan bahan percobaan atau satuan percobaan atau sampel dengan pola K kali T. K-nya adalah kelompok, T-nya adalah treatment. K-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5. T-nya tentu yang ini. Ya, yang 1, 2, 3, 4. Paham? Mengapa ada 4? Karena T-nya tadi ada 4 kuku. Jadi 1, 2, 3, 4. Kursor saya bergerak nggak ya? Saya pastikan dulu Anda melihat kursor saya. Oke. 1, 2, 3, 4. Anda harus ingat ini namanya kolom, ini namanya kolom, ini namanya kolom. Ini namanya baris. Ya. 6, 7, 8, 9, 10 namanya baris, 11, 12, 13, 14, 15 namanya baris. Tapi kalau 1, 6, 11, 16 itu adalah kolom. Oke, berarti cara ngeplotnya seperti ini dulu nih. Berarti ini satuan percobaan 1, satuan percobaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Berarti plot mana aja yang tingkat kesuburannya yang tingkat kesuburan tanahnya sama? Bisa nggak sebutkan plot mana aja? Yang itu Pak, berarti ke bawah ya Pak ya? Sebutin, apa? Satu. Yang sama itu berarti 1, 6, 11, sama 16. Oke, Itu. berarti Anda sudah paham ya. Dan 3, 8, 13, 18 itu sama tingkat kesuburannya, 4, 9, 14, 19 sama tingkat kesuburannya. Oke. Good. Kemudian, tempatkan sampel ke dalam plot percobaan secara random. Tapi fokusnya ke dalam perlakuan. Nah, jadi perlakuannya di random. Sama, RAL juga kemarin kan yang di random adalah perlakuannya. Plot mana yang perlakuan A, plot mana yang perlakuan B, plot mana yang perlakuan C, dan seterusnya. Ini pun sama. Tiap perlakuan hanya boleh 1 kali dalam tiap blok ulangan. Jadi dalam satu blok, sekali lagi kalau saya bilang blok itu adalah kelompok, dalam satu blok ulangan tidak boleh ada perlakuan yang sama. Nah, ini udah ada syarat khusus muncul di RAK yang tidak ada di RAL. Dalam satu blok ulangan tidak boleh ada perlakuan yang sama. Kayak gimana sih? Kita lihat hasil pengocokannya. Nih. Ini hasil pengocokan ya. Ini sudah saya random. Nomor 1 C, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 dapat perlakuan D, 5 A, dan seterusnya. Anda lihat, dalam satu kelompok tidak ada perlakuan yang diulang sama. C, B, A, D. Ini juga sama. Tidak ada perlakuan yang diulang sama. Tapi dalam satu baris, nggak masalah. Ada yang sama. Contoh ini ada A, ini ada A. Ini satu baris ya. Ini nggak apa-apa. Yang tidak boleh dalam satu blok atau dalam satu kelompok tidak boleh ada perlakuan yang sama. Paham sampai sini? Kalau di RAL kan mau ini C, 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 A, boleh. C, 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 A, boleh. C, 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 A, boleh. Tapi kalau di sini nggak boleh, dalam satu kelompok nggak boleh perlakuannya sama. Berarti berapa kali muncul C? 5. 5. Berarti berapa kali pengulangan? 5 kali. Berarti paham nggak bagaimana cara menentukan R dalam RAK? Sama dengan K bukan? Sama dengan K. Udah, gitu aja. Jadi R dalam RAK sama dengan K. Kalau di RAL, nentuin R-nya boleh pakai rumus Federer. R-1 kali, T-1 kali R-1 lebih dari sama dengan 15. Atau pakai referensinya Hanafiah. Di luar ruangan minimal 4, di dalam ruangan minimal 3, silahkan. Tapi kalau di RAK,
pengulangannya berdasarkan K, jumlah K. Berarti Anda harus tahu ada keragaman apa di lapangan. Berarti harus tahu kira-kira ada berapa kelompok unit percobaan ya nanti ketika ada peningkatan. Ternyata dalam hal ini ada 5 tingkat kesuburan kalian yang berbeda. Berarti ada 5K, sebenarnya 5R. Jadi R-nya adalah 5. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dilanjut? Oke. Kita sudah dapat plot mana aja yang kasih perlakuan A, B, C, kemudian kita sajikan dalam bentuk data, tabel seperti biasa. Nah, ini hasilnya dulu ya. Ini muncul hasilnya seperti biasa. Setelah Anda kasih perlakuan, dilihat produktivitas si padinya, dan tentunya ini mungkin satuannya adalah satuan massa ya. Ada 31,4, 43,3, dan seterusnya. Anda masih ingat, nanti harus dicantumkan ke dalam tabel, kolom A dulu berapa, kolom B dulu berapa, kolom C dulu berapa. Pertanyaan saya, untuk kolom A, A1, A mana yang duluan ditulis dalam data display nanti? Apakah 43,3, 52,3, 48,2, 43,7, atau 30,4? Saya lagi bilang A nih. A mana yang harus duluan ditulis? 52,3, Pak. 52,3 alasannya? Itu A di kelompok yang pertama. Iya, gitu ya. Kalau RAL bebas sebetulnya mau A satunya ini dulu, kemudian ini, dan ini silahkan. Atau mau ini dulu, ini dulu boleh. Tapi di RAK ada aturannya. Di RAK harus dilihat kelompok yang pertama dulu, itu yang ditulis pertama dalam data display. Berarti A satunya ini, ya, ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A3, A4, A5. Begitupun dengan B. B1, B2, B3, B4, B5, dan seterusnya. Ya, berarti 52,3 dulu yang ditulis, maka nanti akan ditulis seperti ini. Ya, ini berdasarkan kelompoknya dulu. Ini juga sama, berdasarkan kelompoknya dulu, dan berdasarkan kelompoknya dulu. Paham sampai sini? Nah, kalau di RAL, Anda urutan A-nya bebas pun nggak apa-apa sebetulnya sih, cuma pertemuan kemarin kan saya ingin Anda terbiasa sistematik, jadi A mana dulu aja yang duluan ini muncul, silakan tulis di situ. Tapi di RAK, kelompok mana yang pertama, baru A-nya tulis di situ. Ini sekalinya Anda salah meletakkan A-nya saja, urutan A-nya, ini akan berdampak pada jumlah yang ini nih. Nah, sekarang ada kolom yang baru, ada sigma K1, sigma K2, sigma K3, sigma K4, dan seterusnya. Sekalinya salah, Anda akan berdampak ke sini. Makanya urutannya harus benar-benar diperhatikan, karena kita punya kolom tambahan di RAK. Jadi hitungannya agak sedikit kompleks. Oke, kita simulasi dulu untuk yang data A, untuk pupuk A. Silakan hitung jumlah sigma XI-nya berapa? Langsung di unmute sudah dapat data. Berapa? Sigma XA berapa? 217,9. 217,9. Oke, kita tulis dulu. Sigma XA kuadrat, jumlah kuadratnya berapa? Ingat, ini dikuadratkan dulu masing-masing data A, baru dijumlahkan. Berapa?
9.767,27 bukan Pak? Udah pelan-pelan. 9.000 9.767,27 27. Sorry, 27. Oke. X bar A rata-rata? Empat tiga koma 58. Oke. Standar deviasi. Jangan lupa standar deviasinya adalah sampel, jangan populasi. Sambil dicatat ya datanya ya. Berapa? 8,23. 8,23. Oke. Kalau ada hitungan yang berbeda, langsung sampaikan. Varians berapa? SA kuadrat. Variasinya juga sama, ini varian sampel, bukan populasi. Enam 67,73. 67,73. Oke. Sigma XT. Nih. Sigma XT. Nggak bisa hitung ya. Anda harus hitung dulu ke sana ya. Sorry. Lupa kan datanya nggak muncul. Oke, kita munculkan sekarang. 217,9, 9767. Oke, good. Sama semua ya. Nah, berarti Anda sudah terbiasa menghitung data ini. Sekarang kita munculkan semua datanya untuk membantu Anda menghitung yang Sigma XT. Berapa sekarang Sigma XT? Berapa? 786,8. 786,8. Oke, Sigma X kuadratnya. Yang lain kalau ngitungnya ketinggalan juga nggak apa-apa, dilanjutin aja, nanti siapa tahu ada hitungan yang salah, jadi Anda bisa mengkoreksi. Tetap biasakan menghitung bersama-sama. Siapa tadi ada yang mau menyampaikan? Fauzia? Masih. Fauzia suaranya mantul banget nih kayak dangdutan. Satu data kota sebentar. Saya nggak bisa dengar apa-apa nih. Fauzia. Apa? Masih kurang satu data, Bapak. Oh, masih kurang satu data. Oke. Berapa? Ada yang udah? Tiga 1.783,46. 31783,46. Seperti itu. Oke, X bar T. Nah, gimana nih?
Gimana cara ngitung X bar teh? Rumusnya apa? Sigma XA ditambah sigma XB tambah sigma XC SD No, dibagi 4. no, Oh, no. Sigma XT per NT kan? Sigma berapa? XT per NT. Sigma XT per NT. Sigma XT per NT. Sebetulnya yang Teza lakukan, yang tadi adalah X bar A tambah X bar B tambah X bar C tambah X bar D dibagi 4, hasilnya bisa sama. Betul sekali, hasilnya bisa sama. Tapi dalam suatu kondisi, Teza akan menemukan bahwa hasilnya bisa berbeda dengan kita pakai rumus sigma XT dibagi NT. Rumus ini, rumus X bar T, itu harus dilakukan dengan sigma XT dibagi NT. NT-nya berapa? 20. 20. Oke, berarti hasil X bar T-nya berapa? 39,34. 39,34. Oke, kita cek ya. Mana nih? Lama. Oke. Oke, sama betul. Nah, sekarang gini. Hitungannya sudah sama semua. Anda perlu ingat sekali lagi ini hati-hati kita punya rumus khusus untuk X bar T. Kemudian cara memastikan bahwa hitungan Anda sudah benar atau tidak, misalnya untuk yang ini ya, untuk yang ini. Sebetulnya kalau Anda jumlahkan ke sini, ditambah Anda jumlahkan juga ke sini, ini hasilnya bisa sama. Yaitu 786,80. Berarti hitungan Anda di sini sudah sesuai. Kalau tiba-tiba Anda ngitung ke sini hasilnya berapa, ngitung ke sini hasilnya beda, berarti sigma XT Anda tidak sesuai. Begitupun yang ini. Ya, Anda kalau ngitung ini ditambah ini, atau ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, hasilnya sama, berarti sesuai hitungan. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi, sebentar, saya hilangkan dulu. Ada pertanyaan? Data display masih bisa diikuti? Udah mulai migrain? Udah mulai ngantuk? Oke, sekarang kita lanjut ke dalam pengujian prasyarat analisis. Seperti biasa, karena Anda sudah statistik, biasakan untuk memeriksa apakah dari keempat kelompok tadi, keempat perlakuan ya, keempat perlakuan maksudnya. Ada data A, data B, data C, dan data D. Ini adalah pupuknya. Apakah semua data tersebut telah berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau enggak? Tentu harus dicek dengan uji normalitas. Ya. Normalitasnya pakai apa kita? Masih ingat? Helios. Helios, betul. Jika ada salah satu atau keempat-empatnya data A, B, dan C, dan D ternyata berasal dari populasi yang tidak normal, maka analisis dilanjutkan dengan statistik dan parametrik. Ya, itu bisa dengan Kruskal-Wallis, bisa dengan C kuadrat pun bisa sebetulnya dengan K kelompok, itu tinggal buka-buka lagi ada tentang statistik dan parametrik, silahkan. Katakanlah normal semuanya. Jadi kalau normal semuanya kita lanjut pada uji homogenitas, kita pakai Bartlett. Ini pun sama, Anda harus biasakan menghitung homogen atau tidak. Kalau salah satunya atau keempat-empatnya tidak homogen, maka dilanjutkan dengan parametrik lagi. Gitu ya. Oke, kita asumsikan, sekali lagi, kita asumsikan data tadi yang sudah kita hitung bersama itu adalah normal dan homogen. Berarti kita masuk ke dalam parametrik. Parametriknya pakai apa? Sekali lagi bisa diulang. Kita asumsikan data kita tadi yang sudah dihitung bersama-sama berasal dari data yang normal dan homogen. Berarti masuk uji analisis parametrik. Apa nama uji analisis parametrik yang akan kita gunakan? ANAVA. ANAVA. Perasaan belum lama deh, kenapa sih kok jadi agak bingung gini nih, agak pendek nih. Oke, hipotesisnya. H0, tidak terdapat perbedaan produksi padi yang signifikan setelah diberi 4 macam pupuk yang berbeda. HA-nya tentu terdapat perbedaan produksi padi yang signifikan setelah diberi 4 macam pupuk yang berbeda. Tentu harapan peneliti adalah HA-nya yang diterima. Ya. Seperti biasa, untuk
menguji hipotesis, kita punya 3 kriteria. Masih sama, kriterianya masih sama. Kriteria yang pertama, kalau F hitung lebih kecil dari sama dengan F 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F 0,05, tapi lebih kecil dari sama dengan F 0,01, berarti tolak H0, ya artinya terima HA, berarti dia berbeda signifikan atau berbeda nyata. Yang terakhir, kriteria ketiga, F hitung lebih besar dari F 0,01, yang artinya tolak H0, atau terima HA, berarti berbeda sangat nyata. Ini ada 3 kriteria. Ya, Anda masih tetap harus hafal dengan 3 kriteria. Seperti biasa, sama dengan RAL. Untuk menuju kepada tabel ANAFA-nya, kita harus menghitung dulu FK atau faktor koreksi, yaitu sigma XT kuadrat per K kali T. Kita punya datanya, K-nya tadi berapa? 5, 5, T-nya berapa? 4. 4. Sigma XT-nya udah dicatat berapa? Belum. Ada yang nyatat nggak? 786,8. 786,8. Terima kasih yang sudah mencatat ya. Nanti saya akan munculkan kembali. Oke, sekarang silakan hitung FK-nya berapa? Tiga 30952,71. Coba kita cek. 30952,71. Sama ya semua ya? Oke. Nggak apa-apa, yang masih hitung silakan coba hitung lagi, siapa tahu salah. Oke. Sama hasilnya, good. Kita lanjut. Tadi kita udah dapat sigma XT-nya di sini, jangan lupa. Ya, nggak catat juga nggak apa-apa. Selanjutnya, kita udah punya FK. Selanjutnya kita hitung JKT. JKT-nya sama dengan sigma X kuadrat T dikurangi FK. Datanya saya coba munculkan. Sigma X kuadrat T-nya 1783,46. FK-nya tadi kita sudah dapat 30952,71. Berapa JKT-nya? 830,748, Pak. 830,748. Berarti dibulatkan ya. 748 karena pembulatannya lebih besar dari 5 berarti langsung dinaikkan berarti 75. Oke, catat ini adalah JKT-nya 830,75. Kemudian hitung jumlah kuadrat antar pelakuan yaitu JKP. Tapi Anda harus coba bandingkan ya. Ini rumusnya agak beda dengan yang di RAL. Di RAL mungkin si pembaginya pakai apa, tapi di RAK pembaginya pakai K. Terkadang pembaginya K per T. Nah ini rumus ini harus dihafalkan. Bukan berarti rumus ini sama persis dengan apa yang ada di RAL. Tapi JKP-nya memang FK, JKP, JKT, di RAL juga kita sama-sama mencari tapi berbeda pembaginya. Oke, ini adalah rumus JKP. Sigma XA kuadrat tambah sigma XB kuadrat tambah sigma XC kuadrat tambah sigma XB kuadrat dibagi K kurangi FK. Saya munculkan datanya untuk membantu Anda menghitung. Silakan. Berapa?
Hasilnya 31300,53 bukan, Pak? Bapak belum di-unmute. Sorry. Ternyata hitungannya beda dengan yang tadi disampaikan. Oh Saya iya, sama Pak. dengan Yang Bapak. punya saya belum dikurangi FK. Oh, belum kurangi FK, iya ya. Oke. Kalau udah dikurangi FK, hasilnya sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Oke. Silakan dicatat, ini adalah JKP-nya. 347,82. Oke, kemudian kita hitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKK. Nah, ini yang tidak ada di RAL. Di RAL kita tidak menghitung JKK, tapi di RAK kita menghitung JKK karena ada kelompok. Rumusnya sigma sigma K1 kuadrat tambah sigma K2 kuadrat dan sampai sigma K5 kuadrat. Ini ada di mana? Ini ada di yang baris setiap data yang kita punya kolom baru di display data yang sebelumnya. Dibagi jumlah T kurangi FK. Ya. Kita munculkan lagi aja untuk memudahkan Anda. Sekali lagi ingat, ini munculnya adalah di data yang baru, di kolom yang baru. Saya balik lagi deh, sepertinya masih ada yang lupa. Nah, di sini. Ya, kita pakai data ini sekarang. Makanya hati-hati peletakan A1, B1-nya jangan sampai keliru. Silakan hitung. Yang sedang tidak on cam juga menghitung ya. Hasilnya 27,463 bukan, Pak? 27,463. Anda pakai apa? Pakai Excel? Excel, Pak. Pakai Excel. Oke, memang terkadang ada beberapa perbedaan dengan alat hitung, tapi kalau masih beda 0,02 angka di belakang desimal tidak terlalu dipermasalahkan. Tidak terlalu ekstrim ya. Ada yang 27,47, ada yang 27,46, atau bahkan ada yang 27,48 nih. Kalau nggak salah ada pakai alat yang lain. Oke, tidak dipermasalahkan. Sama aja. JKK-nya sudah dapat, silakan dicatat. 27,47, kita samakan dulu. Kemudian hitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Nah, cara hitungnya sekarang agak sedikit berbeda, karena kita punya JKT dan JKP dan juga JKK, jadi JKG-nya rumusnya adalah dikurangi semuanya. Berapa? Empat lima lima koma empat enam. 455,46. Betul. 455,46. Betul. 455,46. Jadi ini rumusnya adalah JKT dikurangi JKP dikurangi JKK. Jangan sampai terbalik ya, karena hasilnya nanti bisa jadi minus. Oke, silakan catat JKG-nya 455,46.
Kemudian kita mulai mengisi tabel ANAFA-nya. Ya. Di sini ada sumber keragaman. Anda bisa melihat perbedaannya. Kira-kira dengan RAL perbedaannya apa ya untuk sumber keragaman? Ada MIUKA, Pak. Ada MIUKA atau ada antar kelompok. Ada tambahan keragaman di dalam tabel ANAFA. Kalau di dalam RAL hanya perlakuan saja, antar perlakuan atau MIUP. Sekarang kita punya MIUKA atau antar kelompok. Jadi kita punya 4 sumber keragaman, ya antar perlakuan, antar kelompok, galat, dan total. Untuk yang derajat bebas, kita sudah tahu T-nya ada 4. Ya, ada 4 pupuk, 4 perlakuan, 4 kali 1, 3. MIUKA-nya berapa? 4. 4. MIUG untuk galat? 12. 12. Total? 19. 19. Kita tadi udah dapat CKP, kita udah dapat CKK, kita udah dapat CKG, kita udah dapat CKT. Berapa KTP-nya? Kuadrat tengah perlakuan. 115,94. 115,94, betul. Berapa kuadrat tengah kelompok? 6,87. 6,87. Berapa kuadrat tengah galat? 37,96. Oke, 37,96. Yang lain silakan masih boleh melanjutkan hitungan, samakan hasil hitungannya. F hitung sekarang. KTP dibagi KTG. Berapa hasilnya? Tiga koma nol lima empat. 3,054. Kita pakai 2 angka di belakang desimal. Biasakan itu. Ini F hitung untuk perlakuan ya. Perlu diingat ini F hitung untuk perlakuan. Sebetulnya Anda boleh menghitung F hitung untuk kelompok. Sebetulnya. Jadi di sini adalah KTK dibagi KTG. Sebetulnya Anda boleh hitung di sini untuk F hitung antar kelompok. Tapi karena kita kan ingin fokusnya adalah hipotesis tadi yang pertama, di mana hipotesis yang pertama adalah ada nggak sih perbedaan perlakuan atau terdapat perbedaan perlakuan antara keempat jenis pupuk tadi terhadap produksi padi. Ya, jadi kita ingin lihatnya perlakuan. Makanya yang dihitung adalah F hitung untuk KTP, untuk perlakuan. Kecuali HA Anda adalah terdapat perbedaan tingkat kesuburan tanah terhadap produksi padi. Berarti yang dihitung adalah F hitung antar kelompok. Kalau yang mau dilihatnya ada nggak sih perbedaan tingkat kesuburan tanah? Tapi kan kita nggak mau lihat itu. Nanti kita fokus di sini. Oke, sekarang kita lihat untuk F tabelnya. Kita pakai MIUP dan MIUG. Kenapa pakai MIUP? Karena perlakuan. Berarti kalau kita mau melihat F hitung untuk antar kelompok, MIU mana yang dipakai? MIUKA. MIUKA, berarti MIUKA dan MIUG. Kalau mau lihat yang antar kelompok atau tingkat kesuburan tanah. Sekali lagi kita nggak mau lihat itu karena hipotesisnya adalah tentang perlakuan. MIUP-nya 3, MIUG-nya 12. 3 dan 12. Kita lihat sekarang. Jatuh di mana? 3,49, 5,95. Yang mana F tabel 0,01? 5,95. 5,95, betul ya, kita jatuh di sini. Karena MIUP-nya ini, MIUG-nya ini. Makanya ini F 0,05-nya 3,49, F 0,01-nya 5,95. Beda lagi kalau kita pakai MIUKA. Karena mau melihat tingkat kesuburan, tapi kita nggak lihat itu. Balik lagi, itu alasannya mengapa F tabel untuk 0,05 3,49 dan F tabel untuk 0,01 5,95. Paham sampai sini? Paham, Bapak. Paham ya, oke. Gampang ya, masih sepele.
Nah, kesimpulannya, F hitungnya jadi gimana nih? Kriteria keberapa yang diambil? Kriteria mana yang diambil? F hitung kurang dari F 0,05. Berarti kriteria 1, 2, atau 3 yang Anda maksud? 1, Pak. Kriteria 1, betul. Karena F hitung lebih kecil daripada F 0,05. Berarti hak mana yang diterima? H0. H0. Terima. Berarti H0, betul. H0. Betul, H0 yang diterima. Berarti bunyi kesimpulannya apa? Tidak dapat Tidak terdapat perbedaan. perbedaan. Tidak terdapat perbedaan. Lanjutin. Tidak terdapat perbedaan apa? Pengaruh antar perlakuan. Terusin, belum beres itu. Harus ini lengkap. Apa? Tidak terdapat perbedaan? Tidak terdapat perbedaan pengaruh pemberian pupuk terhadap produksi padi. Terhadap produksi padi, ya, tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Betul. Berarti kriteria 1 yang diambil, makanya H0 diterima, HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan produksi padi yang signifikan serta diberi 4 macam pupuk yang berbeda. Oke, kita udah tahu hasilnya nih. Karena sekali lagi ANAFA, ujung ANAFA itu adalah mengetahui ada nggak sih perbedaan dari perlakuan yang diberikan. Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Paham ya tujuan si ANAFA ya? Nah, uji lanjut tujuannya untuk melihat mana yang lebih baik perlakuannya. Pertanyaan saya gini, ANAFA-nya H0 diterima. Uji lanjutnya dilanjutin nggak? Pakai logika. Ulang. Kenapa bingung? Ulang ya. Uji lanjut tujuannya buat apa? Uji Duncan, uji LSD, uji HSD. Pertemuan kedua kemarin. Mau kita tonton lagi YouTube-nya, kita tonton lagi bersama-sama rekaman kemarin. Harus ditonton dari awal lagi. Apa tujuan uji lanjut? Barusan saya ngomong. Barusan saya ngomong kok. Unmute. Saya nggak ngerti gerakan bibir Anda. Apa? Kita akan ngitung kakak kan ya. Kakak itu apakah besar, kecil, sedang. Yang nantinya akan menentukan uji lanjutnya apa. Apakah Duncan, HSD, LSD. Pertanyaan saya, uji lanjut itu buat apa? Sedih. Uji lanjut buat apa? Saya ngejelasin kecepatan nggak sih? Segitu kecepatan nggak saya ngejelasin? Halo, mana responnya? Bilang aja kalau kecepatan, bilang. Nanti mungkin saya akan coba lebih buat lambat lagi. Kecepatan nggak segitu? Halo, waduh saya dicuekin. Tidak, Pak. Enggak. Oke, terima kasih kalau memang enggak. Tadi saya baru menyebutkan sebetulnya uji lanjut itu buat apa.
untuk menentukan pelakuan mana yang terbaik bukan, Pak? Alhamdulillah Elsandra, terima kasih sekali. Hampir saya close nih Zoom-nya nih sekarang nih. Oke, terima kasih. Betul ya. Sekali lagi nih, ANAFA itu cuma mau melihat ada perbedaan nggak sih? Cuma sekedar, oh ada perbedaan, oh nggak ada perbedaan. Itu adalah ANAFA. Tapi kita nggak tahu dari ANAFA ini, perlakuan mana yang lebih baik. Kita nggak tahu. Nah, untuk tahu itu, dengan uji lanjut. Mana perlakuan mana yang lebih baik? Apakah perlakuan A yang lebih baik, perlakuan B yang lebih buruk, misalkan memberikan respon yang lebih buruk, atau perlakuan mana itu dengan uji lanjut. Entah Duncan, entah HSD, entah LSD. Pertanyaan saya lagi sekarang. Anda sudah tahu uji lanjut fungsinya untuk itu ya. Ini HO yang diterima nih sekarang nih. Lanjutin nggak ke uji lanjut? Tidak, Bapak. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan. Ya udah jelas gak ada perbedaan, mau ngapain melihat mana yang lebih baik? Gitu loh. Saya tidak berbeda dengan si siapa gitu. Lalu untuk apa Anda melihat penampilan mana yang lebih ini baik? Ya buat apa orang nggak ada perbedaan? Jadi sebetulnya nggak usah uji lanjut. Ya. Jadi kalau nggak ada perbedaan ya nggak usah uji lanjut sebetulnya. Oke, tapi kita coba aja deh, kita coba hitung aja ya. Kita coba hitung kakaknya. Kalau kakak masih diperbolehkan untuk dihitung. Karena fungsi kakak adalah, atau koefisien keragaman, fungsinya apa? Menghitung apakah kesimpulannya itu akurat atau tidak. Ya, untuk melihat kevalidan atau keabsahan atau keakuratan dari kesimpulan yang sudah kita tarik, yang ada di tampilan layar Anda sekarang. Itu dengan kakak. Kita hitung kakaknya ya. Kita hitung kakaknya. Kakaknya adalah dengan rumus yang sama. KTG diakar kuadratkan dibagi X bar T kali 100%. Berapa hasilnya? KTG-nya ada yang udah mencatat? Oh, ini ada nih. Nih. Rp 15,66%. 66. 16%. 16%. Ya, 16%. Masuk kakak apa nih? Besar, sedang, kecil? Dua jam kemudian. Sedang, Bapak. Sedang, alasannya apa? Karena derajat kediplonya itu antara 10 sampai 20%. 10 sampai 20% dalam keadaan homogen atau heterogen? Heterogen. Heterogen. Perlu diingat, kita sedang dalam keadaan heterogen. Kenapa heterogen? Kenapa Anda tiba-tiba bilang heterogen? Karena petak sawahnya tidak sama, Pak. Karena tingkat kesuburannya yang tidak sama kan. Tadi kita udah mengelompokkan menjadi 5 kelompok tingkat kesuburan. Berarti nggak homogen, tidak mendekati homogen. Berarti heterogen. Yang dipakai berarti kondisi heterogen. Anda lihat kondisi heterogennya tadi jatuh di antara 10 sampai berapa? Sorry, bisa diulang? 20%. 10 sampai 20%. Makanya dia masuk kakak sedang. Uji lanjutnya apa dong? Kalau kita mau dilanjutkan ke uji lanjut. Uji LSD. LSD, betul ya. Gitu. Jadi percobaan kita tadi mempunyai derajat kejituan terutama dalam kesimpulannya yang kategorinya sedang, antara 10 sampai 20% pada kondisi heterogen. Ingat, jangan sampai salah ngambil kondisi, jangan sampai kondisinya homogen. Kalau RAL kondisinya homogen. Sehingga uji lanjutan sebaiknya menggunakan uji LSD. Selesai. Tapi nggak perlu sebetulnya ya, nggak perlu dilanjutkan ke uji lanjut sebetulnya. Meskipun kalau mau coba dicek ya silakan, tapi menurut saya nggak sinkron sih kalau udah nggak ada perbedaan, mau ngapain ngelihat pelakuan mana yang lebih baik gitu. Tapi bisa sebetulnya hanya untuk sekedar mungkin perbedaan pelakuannya sangat sedikit sekali. Jadi
makanya tidak terdapat perbedaan itu dianggap sama, meskipun secara scoring ada perbedaan yang relatif berbeda sebetulnya. Mungkin nanti akan terlihat bahwa perlakuannya pupuk A nih yang lebih baik, meskipun perbedaannya mungkin hanya sangat sedikit. Makanya nggak signifikan. Jadi boleh sebetulnya masuk uji lanjut, silakan kalau mau penasaran dihitung pupuk mana yang lebih baik, tapi secara statistik sudah disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan. Paham ya? Jadi Anda jangan bingung kalau lupa di referensi ini meskipun HO-nya diterima dia masih uji lanjut kok, boleh. Boleh-boleh aja, cuma berarti dia hanya masih penasaran untuk melihat pelakuan mana yang lebih baik, meskipun scoringnya perbedaannya sangat kecil, karena nggak signifikan. Kecuali kalau ada perbedaan yang signifikan atau ada perbedaan yang sangat signifikan, itu akan sangat representatif untuk dilanjutkan dengan uji lanjut. Itu. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 28 menit lagi. Masih banyak. Ada pertanyaan nggak? Atau saya ngasih pertanyaan deh. Siapa yang bisa menyimpulkan apa perbedaan RAK dan RAL? Izin mencoba, Pak. Andi? Oke, jadi kalau untuk RAL itu datanya itu homogen dan dilakukan pengacakannya itu bisa bebas. Itu dilakukan benar-benar di lapangan gitu. Jadi berbeda-beda dan itu nantinya dalam pengacakan dikelompokkan terlebih dahulu. Ada kelompoknya disesuaikan dengan tingkatannya gitu seperti itu. Seperti itu Bapak kalau yang saya tangkap. Oke, Andi bilang RAL homogen, RAK tidak, kemudian RAL pemocokannya bebas, RAK tidak, gitu ya Andi ya? Ada lagi? Sudah. Oke, yang lain ada yang mau tambah? RAK emang nggak boleh ya kalau di dalam ruangan, kalau di lab. RAK. Atau harus di luar ruangan. Begitu dia ada di lab atau ada di rumah kaca, oh karena saya ada di rumah kaca, RAL. Oh karena saya ada di lab, RAL. Gitu. Atau gini deh, kalau Anda benar-benar akan melakukan penelitian biologi murni, nanti Anda mau nyusun skripsi nih, misalkan Anda sangat tertarik dengan topik biologi murni. Anda turun ke lapangan, Anda sudah menentukan satuan percobaan apa yang mau diteliti, Anda sudah menentukan variabel bebasnya mau apa, Anda sudah menentukan variabel terikatnya apa, dan seterusnya. Anda turun ke lapangan. Ketika Anda turun ke lapangan, dari mana Anda tahu bahwa Anda harus pakai RAL atau Anda harus pakai RAK? Gimana taunya kalau Anda sudah turun ke lapangan nih? Wah, dengan situasi seperti ini saya harus pakai RAL. Atau wah, dengan situasi seperti ini saya harus pakai RAK. Pada saat kapan? Tadi secara teknis, Andi sudah menjelaskan secara teknis karakteristiknya ya. Tapi ketika turun ke lapangan, Anda bisa nggak tahu bahwa ini harus RAL nih, oh ini harus RAK nih. Kalau heterogen bukan, Pak? Apanya heterogen? Apanya Nurul yang heterogen? Kalau tadi contohnya yang tingkat kesuburan itu, Pak. Oke, bisa coba dielaborasi nggak maksudnya gimana? Jadi kan tadi kalau tingkat kesuburan yang di petaknya itu tiap kelompoknya itu beda-beda gitu, Pak. Oke, jadi ada keragaman tingkat kesuburan tanah ya, Nurul Hidayah ya. Apakah cuma itu? Apakah gara-gara ada keragaman tingkat kesuburan tanah? Oh, karena satuan percobaan saya ada keragaman yang lain nih,
berarti RAK. Cukup dengan kriteria itu? Kenapa bingung? Tabel Anafanya lihat. Keragamannya ada apa aja di situ? Perlakuan Dan galat kelompok. bukan galat kelompok deh. Antar kelompok ya. Jadi lihat di situ, ada 2 keragaman. Yang pertama, Anda mau melakukan penelitian. Variabel bebasnya Anda sudah menentukan, entah tunggal, entah kombinasi misal. Katakanlah tunggal dalam hal ini. Anda mau ngasih pupuk nih. Ada pupuk A, B, C, D, E, F. Berarti kan ada keragaman perlakuan kan di situ? Perlakuannya Anda buat beragam, paham? Berarti itu adalah keragaman yang pertama. Tapi sampelnya homogen, relatif homogen, sama semua, tingginya sama, tempat tumbuhnya sama, jumlah daunnya sama, dan seterusnya. Pakai apa tuh desain percobaannya? RAL. RAL, karena keragamannya cuma perlakuan yang dibuat beragam. Makanya di tabel ANAFA RAL cuma ada keragamannya 1, perlakuan, ditambah galat, ditambah total. Tapi ketika turun ke lapangan, selain perlakuan Anda yang akan dibuat beragam, yaitu perlakuan pupuk A, B, C, D, E, F, G, misalnya, tiba-tiba turun ke lapangan, ternyata satuan percobaan Anda atau sampel Anda tidak homogen. Ada 1 keragaman yang membuat sampel Anda menjadi heterogen. Misalkan entah itu tingkat kesuburan tanahnya saja, atau entah itu gara-gara media tumbuhnya yang berbeda. Tapi cuma 1 tingkat keragamannya ya, entah itu gara-gara tingkat kesuburannya aja, atau gara-gara tempat tumbuhnya yang berbeda. Maka keragamannya jadi bertambah sekarang. Tadinya perlakuan aja, ditambah keragaman dari kelompok sampelnya. Makanya sekarang pakai RAK. Gitu loh. Paham ya? Misalnya Anda mau ngasih latihan meloncat ke anjing, seperti yang saya mencontohkan pertemuan yang pertama. Ketika ketemu, Anda butuh 12 anjing sebetulnya untuk memberikan pelakuan 3 metode belajar cara melompat. Pas ketemu 12 anjing, ternyata anjingnya terdiri dari 3 jenis kelompok. Ada anjing herder, anjing pitbull, anjing misalnya chihuahua. Jadi ada 3 kelompok. Oh, ternyata anjingnya beda nih. Saya kira anjingnya sama semua. Akhirnya kan Anda akan berpikir bahwa, oh ternyata ada keragaman tambahan dalam sampel saya. Berarti saya harus kelompokkan. Kelompok anjing mana yang pitbull semua, kelompok anjing mana yang herder semua, kelompok anjing mana yang chihuahua semua. Berarti pakai RAK. Paham? Nanti ada lagi RBSL. Nah, RBSL pahami itu untuk rancangan bujur sangkar Latin. Nanti berbeda lagi perlakuannya atau berbeda lagi keragamannya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu Vita ada yang mau ditambahkan, Ibu? Bu Vita ada di ruangan nggak ya? Kita cek dulu. Bu Vita. Oh, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, di Trello akan saya upload materinya hari ini yang sudah kita bahas, PPT-nya akan saya upload, kemudian tugasnya sudah ada, alhamdulillah di Trello. Kalau Visilmi masih mau lanjut ngerjain tugas atau yang lain mau langsung ngerjain tugas, silakan, kita akan langsung tutup saja kalau tidak ada pertanyaan. Dan daftar hadir hanya diisi setelah Zoom ini selesai, ya pukul 2.30 deh, 2.30 Anda dipersilakan untuk mengisi daftar hadir. Harusnya 2.40, tapi 2.30 aja. Sudah, ditutup aja? Saya butuh responnya. Ditutup? Cukup, Bapak. Cukup, oke. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda semua. Jaga terus kesehatan, perketat protokol kesehatannya, kemudian jangan lupa isi daftar hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.